sholat jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Orang yang wafat menunggu kiriman dari kita yang hidup. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bicara masalah tentang bentuk kiriman yang lain nih. Kalau tadi kan kita bicara masalah tentang sedekah atas nama orang tua. Ya, apakah baca pahalanya Al-Quran. tetap dapat? Baca Al-Quran udah ya. Kemudian pergi nyiramin. Betul. Nah sekarang bagaimana dengan melunasi hutang? Melunasi hutang dari orang yang sudah meninggal. Nah bagaimana caranya kalau misalnya kita udah bayar hutangnya, apakah itu kita tetap dapat pahala juga? Karena kan yang hutang kan dia yang udah meninggal. Nah ini bagaimana Ustadz Maulana? Baik, jangan lupa nanti kita mau audit itu aset-aset Ustadz Maulana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Ingat, utang itu ada dua. Utang orang yang sudah meninggal ada dua. Ada utangnya kepada Allah, ada utangnya kepada sesama manusia. Utangnya kepada Allah berkaitan dengan utang ibadah, salatnya. Apalagi, mohon maaf, utang berupa nazarnya. Ada lagi utang berupa wasiatnya. Ada utang berupa, ini yang paling penting nih, utang puasa. Di sini berkaitan hubungannya kepada Allah. Ada juga utang yang berkaitan transaksi atau muamalah terhadap sesama manusia. Dan dua-duanya ini harus dibayar. Harus dibayar. Karena siapa yang ada utang, maka terikat dalam kuburan sampai lunasnya utangnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW tidak mensolatin. Ingat, Nabi tidak mensolati jenazah yang ada utangnya. Kecuali ada yang melunasinya atau ada yang menanggung utangnya. Pertanyaannya, ada orang, Ustaz, saya tidak mau solati orang meninggal. Kenapa? Ada utangnya. Bukankah hadis Nabi tidak mensolati orang ada utangnya? Itu Nabi, Anda bukan Nabi. Bukankah Nabi menyuruh sahabat untuk mensolati? Karena ada utangnya. Tapi Nabi memang tidak. Tapi sahabat disuruh mensolati. Jadi bukan berarti kita tidak mensolati. Karena ada haknya orang meninggal terhadap orang yang hidup. Salah satunya kewajibannya memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Dalam hal ini, utang kepada Allah harusnya dibayarkan. Contoh, dia utang puasa, maka anak-anaknya membayarkan. Ada utang sholat, sebaiknya kita bayarkan. Ada namanya fidyah sholat, ada sholat qada, dan ini luar biasa. Dan berkaitan dengan utang sesama manusia, ini ada beberapa hukumnya. Nah, jikalau ini jadi wasiat, maka harusnya dibayarkan. Dibayarkan pakai apa? Bayarkanlah pakai uangnya almarhum. Jangan dulu bagikan warisannya sebelum engkau menyelesaikan 3. Bayarkan utangnya, bayarkan nasarnya, tunaikan wasiatnya. Maka ini yang harus diselesaikan. Jangan berebut warisan. Tunggu dulu. Kita tanya dulu. Apakah ada utangnya? Disinilah fungsi daripada adanya takziah. Sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, awal setahunnya. Kesempatan untuk mendapatkan informasi, jangan sampai ada sangkutan utang piutangnya. Dari sinilah kita bisa, satu, bisa menghalalkan. Kalau kita yang memiliki piutangnya dari dia, dalam artian kita yang ikhlasin. Tolong ikhlaskan. Kalau tidak, silakan berkaitan kepada saya adalah anaknya, ahli warisnya. Kalau ada yang punya ada utangnya orang tuaku, datang, saya akan selesaikan. Dan kalau ada utangmu sama orang tuaku, tahu diri, bayar. Iya. Jangan cuma ngutang doang ya, piutang juga. Piutang. Iya. Karena banyak orang tidak mengaku. Dia udah meninggal, makanya ada namanya catat, ada saksi. Makanya kalau utang piutang harus catat dan saksi. Kembali lagi, jikalau anak membayarkan utang orang tuanya, itu luar biasa. Bagian daripada bakti, bagian daripada penyelamatan. Bayangkan orang tua terikat. Bagaimana ikatannya? Coba Mas Fadil. Coba. Mas Fadil kan orang atletik. Coba angkat tangannya. 1, kaki diangkat. Oh. Diikatnya di sini. Kasihan kan? Begini teruslah. Ada utangnya Mas Fadil? Ada. Jangan lepas. Jangan dulu, tahan dulu.
Cicilan Ustaz. Bayarin dong. Yang punya. Hei! Jadi selesai yang kecil semua utang piutang untuk bagian daripada bakti. Kebayang nggak bahagianya orang tua jikalau dilunaskan utangnya. Masya Allah. Bukan lagi sedekah loh. Iya. Sesuatu yang jadi wajib. Bayangkan puasanya, sholatnya bisa tergadai. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita lanjut lagi nih jamaah. Tadi saya tertarik dengan apa yang dibahas sama guru kita Habib Usman. Ya. Pada saat dikubur itu memang ada riwayat hadis Rasulullah SAW ya menaruh pelepah kurma itu selama pelepah kurma itu masih segar, dia itu akan berzikir untuk sang mayat kan gitu kan sampai dia layu gitu. Nah sekarang bagaimana dengan menanam pohon? Kalau menanam pohon ini kan alhamdulillah ya kan. Pohon ini kan nggak layu-layu gitu alhamdulillah mudah-mudahan. Bukan batang lagi berarti pohonnya. Apalagi kalau pohonnya pohon jati. Kayak punya teman guru kita Ustadz Maulana Daunnya yang lagi mau dipanen. Iya. Daun jati itu dikit daunnya. Daun jati dikit ya. Dikit. Itu bagaimana Ustadz yang boleh nggak? Tapi kan akarnya kan nanti kan akan membus ke bawah terus kena mayat gimana? Oh, iya juga ya. Masya Allah, tapi guru Ustadz Maulana Jadi Mas pohon Fadli, apa bagusnya? Habib Usman serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan yang disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat bahwa Nabi pernah melewati 2 buah kuburan yang ternyata pada saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma lalu dibagi dua kepada 2 kuburan tadi. Maka sahabat bertanya, "Apa yang engkau lakukan ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat, "Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya orang di dalam kuburan ini sedang diberikan azab, sedang disiksa dan ditanya tentang perlakuan mereka. Yang satunya ya sebenarnya tidak terlalu berat-berat banget gitu kesalahannya, cuma dia tidak menjaga daripada buang air kecilnya. Kemudian yang satu adalah orang yang senantiasa berjalan dengan memfitnah atau dengan menyebar fitnah. Maka saya tancapkan 2 pelepah kurma ini guna apa? Selama dia masih segar, maka selama itu pula dia akan memohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi penghuni kuburnya." Nah, dari sini orang-orang lalu belajar, kalau begitu biar awet tahan lama jangan pelepah kurma atau sekedar bunga. Kalau gitu kita tanamin pohon aja, ya pohon yang umurnya panjang, misalnya pohon jati tadi, subhanallah. Beringin. Pohon beringin yang banyak ininya. Maka ada 3 hukum. Yang pertama haram, yang kedua makruh yang sangat dekat dengan haram, yang ketiga boleh. Yang pertama yang haram apabila pohon yang ditanam tersebut akarnya sampai menyentuh daripada sang mayit yang ada di dalam kuburan. Jadi kalau sampai ke jenazahnya ya, kalau mungkin nanti tersisa tulang belulangnya, lalu mungkin dia akan merusak daripada kuburan tersebut karena dia akan membesar, akarnya akan merusak kuburan atau menembus daripada mayat tadi, maka hukumnya adalah haram. Yang kedua, pohon tidak sampai akarnya ke mayitnya, tapi memang besar pohonnya walaupun tidak sampai kepada mayitnya, maka tetap hukumnya adalah makruh yang sangat dekat dengan haram. Yang ketiga diperbolehkan. Yang mana diperbolehkan? Yang kecil-kecil saja. Tanaman-tanaman kecil yang mungkin ketika ditanam ini ataupun ketika nanti tumbuh tidak sampai menembus daripada mayatnya juga, tidak sampai merusak daripada kuburannya. Memang hanya tanaman-tanaman kecil yang mungkin menjadi sesuatu yang kita berharap selama dia tumbuh di situ, selama itu pula doa kita masih berlaku kepada orang yang berada di dalam kuburan. Jadi Nabi SAW bukan pelepah kurmanya saja yang mendoakan bagi sang mayat tadi, bukan pohonnya saja. Lalu ada anak mungkin yang ingin cara praktis, dia tanam pohon lalu tidak pernah lagi dia jengukin atau tengokin ziarahi kuburan orang tuanya, tidak seperti itu. Nabi SAW menancapkan pelepah kurma lalu mengatakan selama ini masih segar dan tidak kering, selama itu pula doanya berlaku. Berarti kita kalau nanam pohon atau mungkin yang namanya pohon-pohon kecil tadi, kita berharap selama dia masih tumbuh, selama itu pula doa kita berlaku. Berarti kita sering kali untuk berdoa kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Atau mau tanam pohon yang besar, agak jauh sedikit mungkin, atau mungkin di sekitar area pekuburan saja, bukan di atas kuburannya. Supaya apa? Supaya tidak merusak kuburan dan tidak juga akarnya merusak daripada jenazah yang ada di dalam kuburan tadi. Subhanallah. Kalau kita lihat kuburan-kuburan yang ada di kota Mekah, kita lihat ada kuburan yang ada di Ma'la, kemudian kuburan yang ada di Baqi, subhanallah, mereka polos saja. Ada batu, kemudian tumpukan tanah. Lalu di Indonesia mungkin agak berbeda sedikit adatnya, itu semua yang kelihatan dari luar, tapi yang di dalam itu namanya alam barzakh. Maka subhanallah, yang mereka harapkan benar-benar hanyalah doa dari yang masih hidup, baik itu doa daripada anak cucunya, dari keturunannya, dari orang-orang yang pernah
dibantunya karena disebutkan waladin salih yad'ulah, doa anak soleh yang mendoakan. Maka subhanallah pada saat itu ada beberapa cara ataupun metode, termasuk diantaranya dengan tumbuhan tadi. Tumbuhan ini bukan hanya dia adalah sebagai hiasan, tapi juga ternyata bisa berzikir memohonkan ampun kepada sang mayat yang ada di dalam kuburannya. Wallahu taala alam. Ya, nah masya Allah ini luar biasa. Tapi juga jangan sampai didiemin aja. Itu tumbuhannya liar semua yang tumbuh, kayaknya nggak dirawat. Kasihan juga orang tua kita. Ini kan kayak kuburnya kan ibarat kayak rumah aja kan. Betul. Apalagi ayah saya orangnya bersih itu. Ya Allah, kalau misalnya dia kotor-kotor marah itu pasti mas saya. Ya kita lanjut lagi nih jamaah. Masya Allah. Nah sekarang kita kalau lagi sholat mayat nih kan, kalau lagi di masjid atau mungkin di musola gitu ada yang meninggal, terus kan orang bilang kalau bisa dibikin beberapa saf ya supaya kelihatannya lebih banyak gitu. Nah sebenarnya ini apakah katanya berkaitan dengan pengampunan dosa? Terus kalau misalnya seandainya orangnya terbatas, ini minimal atau berapa orang sih yang menyolati atau berapa saf yang minimal harus ada pada saat kita sholat? Boleh aja penjelasannya? Ya akhir, Afwan Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Sudin Nur, Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dijelaskan dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang diawali dengan ketika ada orang atau keluarga kita yang berpulang ke rahmatullah, maka dia disunahkan untuk menyolatkan. Maka dia akan mendapatkan satu qirat. Apa itu satu qirat? Satu gunung. Satu gunung. Ketika dia sudah selesai sholatkan, habis itu dia ikut mengantarkan jenazahnya sampai ke makamnya. Dan sampai dikuburkannya dan selesai, dia mendapatkan satu qirat lagi. Berarti dia mendapatkan dua qirat, 2 gunung pahalanya. Masya Allah, subhanallah. Terus bagaimana untuk sang mayit? Ketika orang tersebut meninggal dunia, maka disinilah yang dijelaskan oleh para ulama. Ada 3 saf. Dalam hadisnya Rasulullah SAW ada 3 saf. Ketika ada 3 saf, maka yang mendoakan semuanya, maka akan sampai doanya. Amin. 3 saf yang doain semuanya, insya Allah akan sampai doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau paling dikit berapa? 40 orang. 40 orang kalau bisa paling dikit. Oh, saya nggak punya satu kampung 40 orang. Paling banyak 20 orang. Nggak jadi masalah. Yang penting mendoakan. Karena apa? Karena ini adalah fardu kifayah. Ya kan? Karena ini fardu kifayah. Menyolatkan mayit. Apalagi kemarin zaman pandemi. Iya. Ya kan? Yang susah nyolatin itu nyari orang buat sholat. Iya, nyolatin paling keluarganya aja. Gaib. Ya kan? Yang nyolatin adalah keluarganya aja. Tapi yang jelas mereka yang terkena daripada wabah atau tawun, yang mereka terkena COVID dan lain sebagainya, insya Allah mereka meninggal dalam keadaan syahid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan intinya prinsipnya adalah fardu kifayah bagi kita, pahala yang besar bagi kita ketika kita mau menyolatkan mereka. Dan kita juga insya Allah berharap akan disolatkan. Apalagi subhanallah, masya Allah, disolatkan di Masjidil Haram. Berapa banyak orang yang disolatkan di Masjidil Haram? Ketika mereka disolatkan ratusan orang, ribuan orang, bahkan orang yang alim, orang yang soleh di Jakarta ataupun lain sebagainya, ada yang disolatkan sampai ratusan ribu orang. Amin. Itu masya Allah, subhanallah, sampai jalanan full, lautan manusia disolatkan. Mereka siapa yang nyolatin? Orang-orang yang berharap akan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijadikan fardu kifayah, dan juga mereka ta'zim terhadap gurunya. Mereka melihat orang yang alim berpulang ke rahmatullah. Mereka sedih, ya kan? Dengan apa? Dengan berpulangnya orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Dijelaskan di sini siapa orang yang tidak bersedih meninggalnya orang alim, maka dia adalah golongan munafik. Ya kan? Inilah kita harus bersedih ketika meninggalnya orang-orang yang alim atau orang yang soleh. Dan oleh karena itu banyak yang nyolatin. Mereka berharap akan keberkahan dan ridhonya Allah daripada ilmu-ilmunya tersebut. Nah, kita kalau punya tetangga, punya saudara atau siapapun mereka, kalau disolatin banyaknya orang, itu keluarganya seneng, ya kan? Sang mayit ini juga senang disolatin banyak orang. Makanya oleh karena itu, kita ini harus banyak bergaul. Jangan cuman rumah di komplek, tetangga nggak punya, meninggal satu sama lainnya nggak ada yang tahu. Sholat pergi ke masjid nggak pernah. Bagaimana kita mau disolatin banyak orang? Karena orang nggak kenal kita. Di sini yang dijelaskan bahwasanya kita harus hidup itu saling bertetangga, rukun satu sama lainnya, saling silaturahmi, kenal satu sama lainnya, berbuat baik agar orang baik kepada kita dengan kebaikannya. Maka niscaya orang-orang tersebut menjadikan dirinya apa? Dirinya, wah ini orang baik, wah ini orang baik nih, oh ini orang yang suka ke masjid, ini adalah tetangga kita, baik terhadap tetangganya kan. Jelaskan bahwasanya siapa orang yang tidak suka sama tetangganya tidak ada keberkahan di dalamnya, dan wajib mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah harus menghormati tetangganya dan sayang terhadap tetangganya. Ketika dia sudah bermain dengan tetangganya, tegur sapa dengan tetangganya, besok kalau meninggal ada yang datengin, ada yang ngajiin, ada yang bacain yasin, ada yang bacain tahlil,
ada yang mendoakan, ada yang mengantarkan jenazahnya, ada yang ikut nguburin, bantuin keluarganya. Inilah gunanya kita apa? Ta'arafu, saling mengenal satu sama lainnya. Ya Rab, kita selalu berharap keluarga kita, saudara kita, sanak famili kita, siapapun mereka, berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ajarin dong jamaah salat jenazah yuk. Nah, Praktek, insya Allah yuk. kita praktekin sholat 1 menit. jenazah, Iya. ya kan? Yuk. Nah, makanya gini, banyak orang yang nggak hafal praktek. sholat Betul. jenazah. Praktek sholat ya kan? jenazah. Kita nih harus paham dan sangat mengerti gimana caranya sholat jenazah. Ya. Jadi banyak orang yang sholat jenazah cuma takbir 4 kali, Ya. kan? Cuman Allahu Akbar, ya Allahu Akbar Apa lagi, bacanya, yuk? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Ustadz Sam ceritanya jadi imam. Wah. Kan Ustadz Sam suaranya bagus, ya kan? Ceritanya. Kan nggak pakai suara. Ayo mulai. Kan maksudnya biar Jadi 4 didengar ya. kali takbir. Jadi takbir yang pertama Allahu Akbar, Ya. kan? Baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Yang kedua Allahu Akbar, baca salawat. Yang ketiga Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Atau Allahumma ighfir laha kalau dia perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Atau kalau misalkan kita nggak tahu nih, ya kan, atau banyak orangnya, Ya. wah ada laki ada perempuan kan dia masih larang, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahum. Ya kan, Allahu Akbar. Yang keempatnya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu. Atau Dan yang juga tidak boleh- hafal tunggu aja imamnya ya kan? salamnya. Iya, kalau nggak misalkan dia bisa panjang, dibaca lagi yang panjang nggak jadi masalah. Tapi prinsipnya adalah mendoakan terhadap siapa? Mayit, agar apa? Agar mayit tersebut mendapatkan Amin. pertolongan daripada doanya. Ini sudah 4. Salam. Cepat. Oh iya, Salam. assalamualaikum Salam dulu, masa kita kan begini terus? wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Nah, Allah. salam kanan, salam kiri. Jangan sampai ada orang sholat mayit, ada mayit di depan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pakai ruku. Pakai ruku. Dia pakai ruku. Iya. 4 kali salam. Jadi harus paham. Dan kalau bisa, Kalau saya sih, Iya. nih buat jamaah di rumah, kalau ada jenazah, ayo ikut salat jenazah. Betul. Karena kewajiban muslim atas muslim lainnya. Dan ingat juga Menyolatkan. nih, pahalanya 1 gunung. Satu betul. gunung. Dan usahakan kalau seandainya meninggal keluarga itu, dan keluarganya juga lah yang menjadi imam. Oh, Masya iya, Allah. benar. Belum tentu dia punya gunung. Betul. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Tapi Islam dia itu punya yang ada di kayu jati. rumah. Iya, punya kayu jati Ustaz Maulana. Ya, kita lanjut lagi ya. Kita sekarang akan membacakan pertanyaan masuk lagi yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru masuk Islam dengan keluarga dan sebulan setelah kami masuk Islam, ibu berpulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami belum terlalu bisa membaca Al-Qur'an, hanya Iqra saja. Dan saat ibu meninggal yang mendoakan bukan dari keluarga kami. Dan juga ketika ziarah kita menyetel murotal di makam. Apakah itu sama dengan mengirimkan doa kepada ibu saya atau tidak ya? Ini Ustadz Syam nih, tadi yang ngomong masalahnya murotal Ya. pakai inian kan, Ya, pakai padahal ada handphone. pembahasannya. Kan? Oh, Nah, ini Jadi bagaimana dijelas lagi nih? yuk. Dia baru mualaf ini mau izin menjelaskan di Ustadz Syam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Utsman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebulan setelah mualaf meninggal dunia, Masya saya yakin Allah. masuk surga. Amin. Masya Allah, baru sebulan ini potensi berbuat. bayi baru Iya, lahir ya. jadi potensi berbuat dosanya itu masih sedikit lah. Betul. Kalaupun ada dosa kesalahan, kan dicatat dosanya itu setelah dia mukallaf, setelah dia masuk Islam. Dan orang yang mu'allaf itu hebatnya, misal ada orang baik sekali orangnya, suka bantu orang lain, suka beramal baik, tapi dia mohon maaf non muslim gitu ya. Lalu pada saat itu dia masuk Islam. Maka ketika dia masuk Islam, seluruh kebaikannya yang sebelum dia masuk Islam tadi itu bernilai pahala langsung. Ya, bernilai pahala. Kan kalau dia tidak Islam tidak bernilai pahala kebaikannya. Mau sebaik apapun tidak ada nilainya, subhanallah, bagi pahalanya. Tapi kalau setelah dia konversi ke Islam, dia masuk mu'allaf, masuk Islam, maka seluruh kebaikannya yang sebelumnya itu bernilai pahala langsung. Subhanallah. Jadi pahalanya banyak, dosanya masih sedikit karena umurnya baru 1 bulan, masuk Islamnya baru sebulan. Subhanallah. Saya yakin ibunda yang dimaksud ya dari penanya ini insya Allah menjadi orang yang selamat. Amin. Lalu yang kedua, kami bermaksud untuk ziarah ke kuburannya. Lalu ternyata kami tidak tahu menahu. Jangankan ziarah kubur, jangankan mau membacakan doa untuk sang mayit, sholat saja yang wajib
hukumnya, rukunnya adalah surah Al-Fatihah. Bagi mu'allaf yang tidak hafal surah Al-Fatihah, baru belajar, boleh dia sambil membuka teksnya, ataupun kalau tidak bisa sama sekali, bisa dia baca subhanallah saja diperbanyak. Subhanallah, 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 sudah sah daripada sholatnya. Subhanallah. Jadi ternyata Islam itu agama yang sangat mudah. Jangan kita susahkan orang lain. Kemudian dikatakan bagaimana dengan setel murattal setel murattal apakah sudah sama dengan mendoakan? Dibandingkan setel murattal, lebih baik panggil orang lain. Lebih baik panggil orang lain. Guru mengajinya panggil. Guru yang benar-benar dekat dengan dia. Sanak saudara yang benar-benar. Jangan joki-joki di area pekuburan. Jangan. Panggillah guru yang benar-benar gurunya dia. Yang dekat dengan keluarganya. Yang mengajaknya masuk Islam kemarin. Itu yang diminta untuk mendoakan atau memimpin doa. Anak cucunya cuma mengaminkan saja. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat. 3 amalan yang tidak terputus pahalanya bagi seorang yang telah meninggal dunia. Ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau meninggal anak cucu Adam, terputus amalnya kecuali 3 hal ini. Salah satunya waladin saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Untungnya Nabi tidak bilang anak kandung yang mendoakan, tapi Nabi mengatakan anak soleh yang mendoakan. Jadi mau anaknya siapa saja, kalau dia soleh, insya Allah sampai doanya. Mau anak yatim mungkin, mau anak tahfiz, anak penghafal Al-Quran, mau seorang alim, kita minta didoakan orang tua kita. Kalau dia orang yang soleh, maka insya Allah sampai doanya. Jadi bukan anak kandung. Kenapa Nabi tidak mengatakan anak kandung? Kasihan dong yang gak punya anak. Kasihan yang meninggal dunia belum punya keturunan. Subhanallah. Maka ternyata boleh dengan memanggil orang lain atau sanak saudara atau guru ngajinya dipanggil untuk memimpin doa minta tolong. Lalu anak cucunya mengaminkan. Lalu setelah anaknya nanti menghafal surah Al-Fatihah atau tahu surah Al-Fatihah, bolehlah dia sampai ke kuburannya untuk membacakan Al-Quran. Karena kalau menyetel murattal saja atau menyetel doa, itu bukan mendoakan hitungannya, tapi mendengarkan Al-Quran. Jadi mendengarkan bacaan Quran saja, bukan dalam maksud untuk mendoakan mayit yang sudah berada dalam kuburan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Syah atas penjelasannya. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Damar Wakus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang sudah wafat menerima kiriman doa dari yang masih hidup, Ya. saya mau nerima kiriman duit. Kenapa susah banget ya Ustadz ya? Ada nggak sih doa Ustadz biar dikirimkan duit lancar? Ini mungkin orang tua yang sudah punya anak bekerja kali Ustadz Maulana ya. Begini. Ada doanya nggak buat lancar kiriman duit? Sebenarnya begini. Doa itu tidak langsung berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi sebelum meminta, berbuat dulu. Pertanyaannya, siapa yang kirimin kalau tidak ada usahamu? Oh, iya. Siapa yang kirimin kalau tidak ada kerabatmu? Iya. Masa berdoa, ya Allah, jangan berharap kepada manusia. Ya Allah, mudah-mudahan yang kerja di TV itu kirimin saya duit. Ya Allah, mudah-mudahan orang. Kenapa? Harusnya mintanya kepada Allah untuk diberikan. Nah, yang mungkin aja ya jamaah ya. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana nih. Setelah ini kita lanjut lagi, kita masih akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Pertanyaannya ada. Ini anaknya siapa ini?